Coba Anda bayangkan, setiap hari Anda bekerja, belajar, berjuang untuk mendapatkan uang, tapi tanpa Anda semua sadari, dari semua belajar, bekerja untuk mendapatkan uang Anda, itu semua perlahan menghilang. Bukan karena Anda semua malas, bukan karena semua bodoh, tapi karena sebuah sistem yang tidak pernah benar-benar Anda pilih. Sistem yang tidak adil untuk kita semua. Ada satu pertanyaan yang penting. Apakah sistem uang yang kita pakai ini benar-benar bekerja untuk kita? Karena kita semua di sekolah diajarkan Federal Reserve atau bank sentral yang diciptakan untuk menstabilkan ekonomi, melindungi rakyat, mencegah krisis, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita berpikir justru itu sebaliknya? Bagaimana kalau sejak awal sistem ini memang bukan untuk melindungi kita, memang bukan untuk melindungi masyarakat dan rakyat, melainkan untuk mengendalikan kita. Inilah yang disebut oleh Edward Griffin sebagai makhluk dari Jekyll Island, yang dia menjadikannya sebuah buku. And if we'll just study the Federal Reserve System on the basis of what we know already. Edward Griffin mengatakan, The Federal Reserve atau The Fed bukan lembaga pemerintah murni, melainkan kartel perbankan atau sekelompok bank besar yang bekerja sama dengan negara. Tujuannya apa? Tujuannya bukan stabilitas, tapi kendali atas uang. Karena siapa yang mengendalikan uang, pada akhirnya mengendalikan politik, media, pendidikan. Dan Edward Griffin menyebut ini sebagai penipuan terbesar dalam sejarah modern. Karena kata federal terdengar seperti milik negara dan kata reserve terdengar aman karena reserve di dalam bahasa Inggris artinya cadangan, seolah-olah Federal Reserve ini adalah cadangan, ada cadangan emasnya. Padahal menurutnya tidak benar-benar federal dan tidak benar-benar ada cadangan atau tidak benar-benar ada reserve dan tidak benar-benar desentralisasi. Dan nama inilah yang menenangkan masyarakat untuk sistem yang mengikat kita semua. Untuk kita tahu tentang Federal Reserve lebih dalam, kita harus mundur dulu ke tahun 1910. Ada 7 orang paling berkuasa di dunia keuangan Amerika pada saat itu yang bertemu diam-diam di pulau Jekyll Island. Dan siapa saja itu? Yaitu ada Senator Nelson Aldrich, Abraham Andrew, Frank Vanderlip, Henry Davison, Charles Norton, Benjamin Strong, dan Paul Warburg. Dan semua ini mereka berkumpul di dalam satu tempat, yaitu Pulau Jekyll atau Jekyll Island yang disebut oleh Edward Griffin. Dan mereka bertemu semua tanpa pers, tanpa publik, tanpa rakyat, dan semua itu tidak ada yang tahu. Mereka adalah bankir-bankir besar yang mereka semua saingan di luar, tapi mereka bersatu di dalam untuk menciptakan suatu sistem. Dan di sanalah cetak biru Federal Reserve dibuat. Kenapa rahasia? Karena jika rakyat tahu bahwa hukum ini ditulis oleh bankir-bankir besar, mereka semua tidak akan pernah setuju. Semua masyarakat, semua rakyat tidak akan pernah setuju. Dari awal, sistem ini lahir bukan dari transparansi, tapi dari kerahasiaan. Sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Ketika pemerintah butuh uang, Federal Reserve tidak mencetak dari emas, tidak mengambil dari tabungan, tapi mereka menciptakan dari yang namanya ketiadaan. Angka di layar, tanda tangan di kertas, dan tiba-tiba uang ada. Lalu uang itu masuk ke bank dengan sistem cadangan parsial. Misalnya $100 bisa berubah jadi $1000 dalam pinjaman. Uang bertambah, tapi barang dan jasa tetap sama. Hasilnya apa? Hasilnya inflasi. Harga naik, nilai uang kita semua turun, dan tanpa sadar itulah pajak tersembunyi, inflasi yang disebutkan oleh Edward Griffin. Pajak tersembunyi adalah inflasi. Dan untuk lebih tahu mendalami tentang inflasi, kita akan membahasnya di video yang berbeda. Dan siapa yang diuntungkan dari ini semua? Siapa yang pertama yang menerima uang baru? Yang pertama menerima uang baru ini adalah pemerintah, bank besar, institusi besar. Mereka belanja saat harga masih murah. Dan siapa yang terakhir?
kita semua, rakyat biasa. Saat uang sampai ke tangan kita, harga sudah naik. Sistem ini tidak netral. Ia menguntungkan yang dekat dengan sumber uang dan merugikan yang jauh darinya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain yang sudah dibuat dan sistem yang sudah dirancang oleh segelintir orang-orang paling berkuasa. Dan Edward Griffin menyebut ini sebagai bentuk riba modern, bunga atas uang yang diciptakan dari ketiadaan. Kita bekerja puluhan tahun untuk membayar bunga atas uang yang bahkan tidak pernah benar-benar ada, untuk membuat kita patuh, takut, dan tergantung. Karena orang yang terikat utang tidak bebas memilih, dan disitulah kekuasaan sejati bekerja, bukan dengan senjata tapi dengan hutang. Dan sekarang saya mau tanya, kalau sistem ini memang benar-benar untuk rakyat, kenapa krisis terus berulang seperti tahun 2008 dan lain sebagainya? Kalau ini demi stabilitas, kenapa uang utang nasional meledak? Kalau ini untuk keadilan, kenapa yang kaya makin kaya dan kenapa yang biasa-biasa saja makin terhempit? Mungkin masalahnya bukan pada kita, bukan pada pekerjaan kita, mungkin pada sistemnya. Dan Edward Griffin tidak meminta kita untuk membenci, melainkan dia meminta kita untuk sadar, karena perubahan tidak dimulai dari amarah, tapi dari kesadaran. Hari ini kamu mulai bertanya, mulai ragu, mulai ingin belajar, maka satu hal sudah berubah, kamu tidak lagi sepenuhnya bisa dimanipulasi. Dan satu hal yang pasti, jangan berhenti berpikir.